Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang budiman, jumpa lagi dengan saya Anto Channel. Kali ini Muhammad Isa Daud dengan kemampuan indera supranaturalnya dapat berkomunikasi dengan sekelompok jin muslim. Apakah kita manusia dapat melihat jin? Bagaimana caranya? Bagaimana bentuk jin tersebut yang sebenarnya? Bagaimana kehidupan jin? Apakah sama dengan manusia? Bagaimana jin laki-laki? Dan bagaimana jin wanita? Apa jin punya birahi atau nafsu? Video ini akan membawa Anda ke alam jin. Selamat menyaksikan. Mungkinkah melihat jin, dan bagaimana pula caranya? Prinsipnya, melihat jin itu tidak bisa dilakukan, sepanjang jin tersebut berada dalam sosoknya yang hakiki, dan tidak menyerupakan diri dalam bentuk yang lain, yakni mengambil bentuk fisik material, sekalipun hal itu sangat mungkin bisa dilakukan oleh para nabi sebagai suatu mukjizat, atau bagi orang yang dianugerahi oleh Allah kemampuan untuk itu. Juga bisa saja hal itu dilakukan oleh orang yang ditempatkan oleh Allah dalam suatu kondisi tertentu yang memungkinkan dia dapat melakukannya, atau yang menempatkan dirinya dalam posisi tertentu yang memungkinkan terjadinya hal seperti itu. Agar pembaca yang budiman tidak menuduh saya sebagai orang yang asal bicara, padahal sahabat Anda ini demi Allah adalah orang yang sangat menjauhi pembicaraan yang tidak berdasar dan bukan pula orang yang mengajak orang lain untuk percaya kepada khurafat, maka di sini saya akan mengemukakan bukti-bukti saya, dan mendiskusikan berbagai dalil syariat yang menyatakan ketidakmungkinan melihat jin. Setelah terlebih dahulu saya kemukakan gambaran tentang sifat-sifat jin dan memperkenalkan beberapa kemampuannya yang pernah diperlihatkan kepada saya melalui anugerah Allah. Persepsi yang keliru kadang-kadang banyak orang tidak memahami bahwa jin merasa prihatin dengan persepsi-persepsi keliru yang berkembang tentang bentuk-bentuk mereka yang tersebar di dunia manusia. Ketika saya bertanya kepada jin muslim sahabat saya tentang bentuk jin, dia menjawab dengan pengertian seperti yang telah saya kemukakan terdahulu. Dia menambahkan bahwa manusia seringkali secara keliru meyakini tentang buruknya jin, dan bahwasanya bentuknya sangat menakutkan. Ia sekadar sosok yang membuat manusia menjadi takut, wajahnya tidak karuan, dan mempunyai ekor bahwa semuanya tidak berdasar, dan semata-mata hanya merupakan perkiraan manusia. Saya berkata kepadanya, kadang-kadang jin itu sendirilah yang bertanggung jawab terhadap munculnya anggapan yang salah dan buruk yang ada di pikiran manusia. Kemudian dia menjawab, bagaimana mungkin bisa terjadi yang demikian? Tanyanya, ya, karena adanya setan yang memperlihatkan diri dalam bentuk yang demikian buruk dan menakutkan kepada seseorang, dengan maksud menakut-nakutinya atau karena maksud tertentu, jawab saya. Bisa jadi demikian, katanya, akan tetapi bagaimanapun manusia telah melebih-lebihkan gambaran mereka tentang jin, dan acap kali hal itu hanya merupakan kebohongan semata. Lebih dari itu, setan memang memiliki sosok yang buruk, berbeda dari jin muslim yang diberi bentuk yang baik oleh Allah. Bentuk dan sosok jin, kalau begitu, kata saya, mari kita luruskan persepsi dan pikiran mereka. Nah, bagaimana sebenarnya bentuk hakikimu seperti yang diciptakan Allah? Menurut hemat saya, bentuk kami seperti yang diciptakan Allah, tidaklah banyak berbeda dari bentuk manusia, kecuali beberapa perbedaan kecil di sana-sini. Kepala kami, misalnya, sedikit lebih besar dalam bandingannya dengan tubuh kami, bila dibandingkan dengan perbandingan kepala dan tubuh kalian. Mata kami memanjang dan tidak bulat seperti mata kalian. Di antara kami ada yang mempunyai mata memanjang arah ke atas, dan ada pula yang sedikit miring ke arah dahi, mirip mata lazimnya orang-orang Cina atau Jepang di kalangan kalian. Ada yang perlu dicatat, yakni, mata kami tidak sipit seperti mata manusia, tetapi lazimnya besar dan lebar seperti mata rusa, namun dengan bentuk yang memanjang. Selama ini ada anggapan bahwa mata kalian selamanya merah, kata saya, apakah benar begitu? Tidak selamanya demikian, jawabnya. Mata kami, sebagaimana halnya dengan mata manusia, banyak sekali macamnya. Ada mata yang berwarna hitam, kuning, coklat tua persis seperti mata manusia, sekalipun hitamnya berbeda dengan hitamnya mata kalian. Mata hitam kami cenderung keputih-putihan. Anggapan bahwa mata kami selalu merah, bisa jadi diakibatkan oleh adanya sinar-sinar halus yang memancar dari mata kami, yakni sinar yang selamanya cenderung berwarna merah. Ia tidak menakutkan bagi siapa yang menatapnya, bahkan di situ terdapat suatu keindahan. Sedangkan telinga kami, lanjutnya, dua-duanya mirip telinga kuda, khususnya dalam hal bentuknya yang runcing. Ada pula di antara kami yang telinganya mirip telinga kucing.
Kalau manusia mengamati secara cermat, telinga kucing, sesungguhnya, juga mirip dengan telinga kuda. Karena itu, kalau ada di antara kami yang berbicara dan menyerupakan diri dalam bentuk-bentuk tertentu, maka yang paling mereka sukai adalah kucing, kuda, atau harimau. Soal hidung, paparnya lebih lanjut, maka hidung kami terletak di tengah-tengah wajah kami, persis seperti hidung manusia. Hanya saja ia tidak mancung seperti hidung kalian. Lazimnya hidung kami pesek atau bulat, mirip hidung laki-laki dan wanita Filipina. Jin Muslim memanjangkan jenggotnya, karena mengikuti petunjuk Nabi Muhammad. Terhadap mereka yang wajahnya tidak berjenggot, kami sebut wajahnya dengan wajah gentong. Rambut kepala kami sangat tebal, dan lebih tebal lagi pada kaum wanita jin. Di kalangan kaum laki-laki, rambut kami terasa lebih kasar, dan dalam skala besar lebih banyak yang botak. Rambut kaum wanita, bagi kami, sangat-sangat panjang. Dan itu, merupakan lambang kecantikan. Sampai-sampai ada di antara mereka yang rambutnya terseret di tanah saking panjangnya. Bagaimana tentang tangan dan kaki kalian, tanyaku. Tangan-tangan kami seperti tangan kalian. Cuma, dari segi panjang lengan dan kuku, agak berbeda. Lengan kami, dalam bandingannya dengan tubuh kami, terbilang sangat panjang, bila dibandingkan dengan lengan kalian terhadap tubuh kalian. Demikian pula halnya dengan kuku-kuku kami. Sebab, jari-jari kami pun panjang-panjang. Sedangkan kaki kami, berbeda dengan kaki kalian dalam hal letak tumit. Apakah kalian juga punya tulang, jantung, organ pernapasan dan pencernaan? Ya, persis seperti kalian, sekalipun tulang kami, dibandingkan dengan kulit atau daging kami, terbilang besar. Sekarang ini, kami memiliki kelenturan yang tak mungkin bisa kalian bayangkan. Organ-organ kami yang selebihnya, terbilang kecil-kecil. Semuanya berfungsi seperti tubuh kalian, sekalipun kami tidak membutuhkan oksigen untuk bernapas sebanyak yang kalian butuhkan. Begitu pula dengan alat pencernaan yang mencerna segala yang kami makan. Sisa-sisa pencernaan kami juga keluar dari lubang-lubang pencernaan seperti yang kalian alami, sekalipun kotoran kami tidak berbentuk kasar, melainkan lebih mirip dengan uap yang sangat pekat. Sedangkan air kencing, juga berbentuk gas yang sangat kuat tekanannya, tetapi sangat ringan dan mirip aliran air mancur di kalangan kalian. Itu sebabnya, maka ada setan yang bisa mengencingi telinga seorang muslim yang ketika tidur tidak menyebut asma Allah, dan yang di malam harinya tidak pernah berniat untuk menunaikan kewajiban kepada Allah, Tuhan semesta alam. Apakah kalian punya alat kelamin? Jawabnya, persis seperti manusia. Hanya saja terbilang kecil bila dibandingkan dengan yang ada pada kalian, dan dalam bandingannya dengan tubuh kami. Kaum laki-laki kami seperti kaum laki-laki kalian. Mereka punya dorongan birahi dan kemampuan untuk bersenggama, dan mengeluarkan sperma. Wanitanya pun seperti kaum wanita kalian. Mereka mempunyai selaput darah yang pecah ketika terjadi hubungan seksual. Suatu bentuk kehidupan yang, wahai saudaraku, betul-betul kehidupan biasa. Kembali pada persoalan kepala. Nabi pernah berkata, sesungguhnya matahari, ketika terbit, ia membawa tanduk setan. Ketika ia naik, dilepaskannya tanduknya. Kemudian ketika tepat di tengah ufuk, dikenakannya kembali tanduknya. Namun ketika tergelincir tanduk itu ditanggalkannya, untuk kemudian dikenakannya lagi ketika ia mendekati tenggelam. Ketika betul-betul tenggelam, tanduk itu ditanggalkannya. Karena itu, janganlah kalian salat pada 3 waktu tersebut. Beliau juga mengatakan, sesungguhnya matahari terbit di antara 2 tanduk setan, dan tenggelam di antara 2 tanduk setan pula. Seterusnya beliau juga mengatakan janganlah kalian mendekatkan salat kalian dengan waktu terbit dan tenggelamnya matahari. Sebab ia terbit di antara 2 tanduk setan, dan tenggelam di antara 2 tanduk setan pula. Kalau demikian, apakah setan atau jin mempunyai tanduk dalam bentuk nyata, ataukah itu hanya merupakan kiasan saja? Itu adalah ucapan Nabi Muhammad, dan dia mengatakan yang benar. Setiap jin punya 2 tanduk. Tetapi kedua tanduk tersebut sangat kecil, bahkan bila dibandingkan dengan tubuh kami yang kecil ini. Apakah itu berarti engkau juga punya 2 tanduk? Ya. Akan tetapi sangat kecil, seperti huruf nun, kecil sekali, dan tidak panjang seperti yang digambarkan manusia. Apakah tanduk iblis kecil atau besar? Kataku, besar, sesuai dengan tubuhnya. Iblis sangat tua usianya, jauh lebih tua daripada manusia yang pertama. Kami adalah makhluk-makhluk yang bertubuh lemah, seperti tubuh manusia yang mengalami proses kelemahan sejalan dengan perjalanan waktu. Tentang warna kulit kalian, bagaimana? Berbeda-beda seperti kalian, jawabnya. Akan tetapi galibnya kami lebih hitam daripada manusia yang berkulit hitam.
Sebab kulit kami hitam pekat dan melekat dengan daging kami, sebagaimana halnya dengan kulit dan daging kalian. Warnanya mirip dengan warna kerbau kalian. Hanya saja sangat tebal bulunya, seperti orang yang paling tebal bulunya di antara kalian. Di antara kami ada jin-jin yang lebih tebal lagi bulunya. Juga ada yang putih dan merah. Subhanallah, banyak sekali warnanya. Apa kalian juga berpakaian? Ya, jawabnya. Kami mengenakan pakaian yang berbeda-beda dan indah-indah. Kaum wanitanya mengenakan pakaian yang sesuai dengan kewanitaannya, yang muslimah mengenakan kerudung atau jilbab seperti kaum wanita kalian. Akan tetapi saya lebih menekankan jubah, sebab lebih dekat dengan firman Allah yang berbunyi, hendaklah mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka. Quran Surat Al-Ahzab 59. Kaum laki-lakinya mengenakan pakaian yang sesuai, lazimnya semacam kemeja. Sebagian besar jin menyukai warna merah, kemudian kuning, dan selanjutnya hitam. Bagaimana dengan lidahmu yang sekarang berkata-kata ini? Apakah ia betul-betul lidah, ataukah kalian berbicara dengan cara yang tidak kami ketahui? Tidak, sahutnya, ini betul-betul lidah dan bukan sekadar kiasan. Akan tetapi sangat kecil, sesuai dengan kecilnya tubuh kami. Singkatnya, kami juga mempunyai organ-organ seperti kalian, segalanya seperti kalian. Juga punya gigi, tanyaku. Ya. Tentu saja. Hanya saja bila dibandingkan dengan tubuh kami, ia terbilang panjang, atau besar, dibandingkan dengan gigi kalian terhadap tubuh kalian. Kendati begitu, kami tetap tidak bisa melihat kalian. Ya, wajar saja. Sebab asal kami adalah api yang bersifat gas yang ringan, sekalipun dalam kondisi-kondisi tertentu kami bisa dilihat, katanya. Kondisi yang bagaimana? Ya, ketika kami menampakkan diri dalam bentuk fisik dan materi, pada prinsipnya, jin tidak bisa dilihat. Allah yang Maha Agung berfirman, wahai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan sebagaimana dia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga. Dia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya dia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Quran Surat Al-A'raf 27. Imam Al-Qurtubi, dalam menafsirkan ayat ini, mengatakan bahwa sebagian ulama berpendapat bahwa dalam ayat ini terdapat dalil bahwa jin itu tidak bisa dilihat berdasarkan firman Allah yang berbunyi, dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Akan tetapi sebagian lainnya mengatakan bisa. Sebab, jika Allah menghendaki memperlihatkan mereka, maka dia menampakkan tubuh mereka, sehingga dapat dilihat. An-Nuhas mengatakan bahwa firman Allah yang berbunyi, dari tempat yang kahan tidak dapat melihat mereka, menunjukkan bahwa jin itu tidak bisa dilihat, kecuali pada masa Nabi. Sebab, hal itu merupakan bukti kenabian beliau. Yang demikian itu disebabkan karena Allah menciptakan mereka dalam bentuk ciptaan yang memang tidak bisa dilihat. Akan tetapi ketika mereka dialihkan dari bentuknya yang asli, dan yang demikian itu hanya merupakan mukjizat pada masa para nabi, maka mereka bisa dilihat. Al-Qushairi mengatakan Allah memberlakukan adat bahwa anak cucu Adam tidak dapat melihat setan sekarang ini, di dunia, dan dalam sebuah riwayat disebutkan, setan berjalan dalam tubuh anak cucu Adam bersamaan dengan aliran darah. Al-Baihaqi meriwayatkan dalam Manaqib Asy-Syafi'i, dengan sanad Dart Ar-Rabi, katanya, saya mendengar Asy-Syafi'i berkata, barang siapa mengklaim dirinya melihat jin, maka kami menganggap syahadatnya telah batal kecuali jika dia seorang nabi. Pendapat yang sama juga diikuti oleh Ibn Hazm As-Zahiri ketika mengatakan, mereka, jin, bisa melihat kita, tetapi kita tidak bisa melihat mereka, sebab Allah telah berfirman, sesungguhnya dia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari satu tempat yang kamu tidak dapat melihat mereka. Quran Surat Al-A'raf 27. Kalau Allah telah memberitakan kepada kita bahwa kita tidak dapat melihat mereka, maka barang siapa yang mengklaim diri telah melihat mereka, maka dia telah berdusta, kecuali kalau dia memang seorang nabi. Sebab, bagi para nabi, melihat jin adalah suatu mukjizat, sebagaimana yang ditetapkan oleh Rasulullah, bahwa beliau juga digoda setan dalam upayanya menggagalkan salat beliau. Penjelasan tentang masalah tersebut saya bertanya kepada jin muslim sahabat saya, bagaimana pendapatmu tentang melihat jin, apakah manusia bisa melihatnya? Kabarnya, di antara kalian ada yang berpendapat bahwa barang siapa yang mengatakan telah melihat jin, batallah syahadatnya, atau ditolaklah syahadatnya, tanyanya kembali. Memang benar, itu adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i, jawab saya. Memang begitu. Akan tetapi apa yang disampaikan Allah tidaklah menafikan kemungkinan melihatnya.
Yang dimaksudkan di situ adalah bahwa pada prinsipnya memang begitu. Yang demikian itu adalah sesuatu yang wajar, yang sejalan dengan karakter tubuh kami yang diciptakan oleh Allah. Kami adalah dunia yang dikehendaki Allah untuk tidak bisa dilihat dari alam manusia, tidak bisa didengar dan disentuh, kecuali dalam beberapa hal yang didahului oleh ilmunya. Yaitu, pemberitahuan tentang keistimewaan dunia ini, atau kemampuan khusus yang dengannya dia, jin, menjadi mudah melancarkan gangguan atau bergaul dengan manusia, tanpa manusia sendiri, pada umumnya, memiliki kemungkinan untuk melihat mereka kecuali dalam kondisi-kondisi yang sangat khusus. Menurut hematmu, apa pengecualian tersebut? Tanyaku. Yakni ketika tadi sudah saya katakan, yakni ketika kami menampakkan diri dalam bentuk yang memang bisa dilihat, atau dalam keadaan sihir, atau minum air sihir, atau melalui kemauan jin itu sendiri untuk memperlihatkan diri, dan kondisi-kondisi tertentu yang di situ terpenuhi segala syarat untuk bisa melihat kami. Apakah ada larangan terhadapmu untuk menjelaskan secara rinci masing-masing kondisi tersebut, kemudian memberi sedikit keterangan yang bisa membuat orang-orang yang berakal menjadi paham, dan orang-orang yang bodoh menjadi tabu? Tidak ada larangan apapun. Melihat jin ketika dia menampakkan diri. Jin muslim sahabat saya itu kemudian melanjutkan perkataannya, sesungguhnya Allah telah menganugerahkan kepada kami suatu kemampuan untuk mengubah diri dalam berbagai bentuk. Coba baca surah Al-Anfal yang berbunyi, dan ketika setan menjadikan mereka memandang baik pekerjaan mereka, seraya mengatakan, tidak ada seorang manusia pun yang dapat menang terhadap kamu pada hari ini, dan sesungguhnya aku ini adalah pelindungmu. Maka tatkala kedua pasukan itu telah dapat saling melihat, setan itu berbalik ke belakang seraya berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, sesungguhnya aku dapat melihat apa yang kamu sekalian tidak dapat melihatnya. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, dan Allah sangat keras siksanya. Quran Surat Al-Anfal 48. Kemudian dia menunjukkan pandangannya ke meja saya yang penuh buku, dan berkata, coba ambilkan tafsirmu yang menjelaskan ayat tersebut. Ini tafsir Ibnu Katsir, dan yang itu tafsir Al-Qurtubi. Saya mengambil tafsir Al-Qurtubi, lalu dia berkata, bacalah tafsir ayat itu. Saya pun membacanya. Diriwayatkan bahwa setan pada hari itu menampakkan diri kepada mereka dalam bentuk Surakah bin Malik bin Jusham. Orang-orang Quraisy sangat takut bila Bani Bakri mengejar mereka. Sebab mereka telah membunuh salah seorang warga Bani Bakri. Ketika dia telah menampakkan diri kepada mereka, dia lalu menyampaikan kabar yang dia katakan berasal dari Tuhan. Ad-Dahak mengatakan, pada perang Badar, datang iblis dan pengikut-pengikutnya kepada mereka. Kaum musyrikin, lalu membisikkan ke dalam hati mereka bahwa mereka tidak akan terkalahkan, sebab mereka berperang membela agama nenek moyang mereka. Ibnu Abbas mengatakan, Allah membantu nabinya, Muhammad, dan kaum mukmin dengan 1000 malaikat, Jibril membawa serta 500 malaikat yang mendampingi pasukan beliau di kiri dan kanan. Disebut-sebut pula dialog dengan jin muslim bahwa Jibril dan pasukannya itu merupakan satu peleton yang menghadang di salah satu ujung jalan, sedang Mikail dengan 500 malaikat yang dipimpinnya mendampingi pasukan tersebut. Kemudian muncul iblis di tengah-tengah pasukan setan, dengan membawa bendera. Dia menampakkan diri dalam bentuk seorang laki-laki dari Bani Mutlij dan setan dalam sosok Surakah bin Malik bin Jusham. Setan itu berkata kepada kaum musyrikin, hari ini tidak akan ada yang mengalahkan kalian, sebab aku mendampingi kalian. Ketika pasukan tersebut berbaris, Abu Jahal berkata, Tuhan, tolonglah kami dalam membela kebenaran, dan bantulah dia. Di pihak lain Rasulullah mengangkat kedua tangannya dan berdoa, Tuhanku, sesungguhnya jika engkau hancurkan pasukan ini, maka engkau tidak akan lagi disembah di muka bumi ini untuk selama-lamanya. Mendengar itu Jibril berkata, ambillah segenggam debu. Maka, Rasulullah pun meraup segenggam tanah, lalu dihamburkannya ke arah kaum musyrikin, sehingga tidak ada seorang pun di antara mereka yang mata, tenggorokan dan mulutnya tidak terkena serangan debu. Akibatnya, mereka pun lari tunggang langgang. Kemudian Jibril menemui iblis. Ketika Jibril melihatnya, maka saat itu tangan iblis sedang menggandeng salah seorang di antara kaum musyrikin. Kemudian dia melepaskan tangannya dan lari bersama pengikut-pengikutnya. Laki-laki yang digandeng tangannya itu lalu berteriak kepadanya, Iblis, wahai Surakah, bukankah engkau telah menyatakan untuk membantu kami? Iblis menjawab, aku berlepas tangan. Dari kalian, sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kamu lihat. Riwayat ini dituturkan oleh Al-Baihaqi dan perawi-perawi lainnya. Jin muslim sahabat saya itu mengatakan, ini merupakan bukti bahwa iblis, yang termasuk kategori jin, itu bisa menampakkan diri dalam bentuk seorang laki-laki yang memungkinkan dia bisa dilihat dan diajak berbicara. Bahkan dia menggandeng tangan manusia,
dan mengikat perjanjian bersama mereka.